Salam kenal buat semuanya. Saya buka masker boleh ya? Meskipun saya ada di ruangan. Ini sebagai satu dari perwujudan cinta saya terhadap teman-teman yang sudah sebegitu besar effortnya. Jadi mohon maaf kalau nanti agak sedikit berisik, karena kebetulan saya tahu kemarin dapat dispo untuk ikut rapat di hotel. Jadi ini sebenarnya masih ada dalam acara, tapi nggak apa-apa, demi kalian saya keluar dulu. Keluar ruangan dulu. Oke. Karena di sini isinya adalah semua teman-teman dari IT. Sebenarnya banyak banget teman-teman rekam medis tuh ingin join. Cuma mungkin ini karena ini yang pertama ya, ini buat sedikit masukan buat teman-teman yang panitia. Kayaknya terkendala di informasi tentang linknya. Ini banyak banget yang tanya, Mbak Lina, linknya di mana, linknya di mana. Ternyata sampai baru muncul kan linknya baru ini. Mungkin atau teman-teman kami yang di rekam medis itu juga belum terupdate ya. Ada yang follow petirs, ada yang belum. Makanya ini WA saya, IG saya, WA saya itu banyak bahkan ditanya linknya di mana, linknya di mana. Baik, terima kasih buat teman-teman dari IT yang sudah memberi saya kesempatan untuk ikut sharing. Jadi di sini nanti kita akan sharing bareng-bareng, akan cerita bareng-bareng tentang, kalau di sini saya yakin teman-teman IT yang di sini semuanya itu sudah pasti sudah ahli lah. Saya tidak akan bercerita tentang IT-nya rekam medis elektronik kita seperti apa. Tapi saya akan bercerita dari sisi bahwa sebenarnya anak-anak rekam medis itu pinginnya seperti apa sih? Rekam medis elektroniknya itu harapannya seperti apa? Gambarannya itu pinginnya seperti apa? Nanti kita sharing. Saya yakin yang di rumah sakit juga sudah banyak juga, ya. Izin untuk share materi. Nih, apakah sudah tampak? Kelihatan? Mas Kolet, apakah kelihatan punya saya materinya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Oke, baik, siap. Ya. Sebelum saya bercerita tentang konsep rekam medis elektronik itu akan seperti apa, saya mohon izin untuk bercerita dulu. Sebenarnya apa arti dari rekam medis? Orang selalu mengatakan rekam medis itu apa? Rekam medis itu orang sering mengatakan bahwa rekam medis itu berkas. Orang sering mengatakan dokumen, ada yang mengatakan catatan, ada yang mengatakan status. Tapi kalau secara definisi, sebenarnya rekam medis itu adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, baik mulai dari pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Konsep dari rekam medis itu ada yang berbentuk papers, ada yang berbentuk elektronik. Jadi dia punya dua konsep nih, ada dua jenis. Ya, ada yang berbentuk paper, ada yang berbentuk elektronik. Karena sampai saat ini, sampai detik saya berbicara ini, rekam medis elektronik itu belum disahkan. Bahkan di dalam RPJMN tahun 2022 sampai 2024 yang terjadi perbaharuan dari Renstra-nya Kementerian Kesehatan, di dalam Renstra-nya itu pun disampaikan rancangan untuk membentuk rekam medis elektronik. Jadi ada nih di perubahan Renstra, nanti akan saya tampilkan tahun perubahan Renstra yang tahun 2022-2024, konsep yang diharapkan. Berarti teman-teman IT, apa sih yang harus diisi atau elemen apa saja sih yang harus ada? Sama, karena pedoman kami, pedoman di rekam medis itu masih menggunakan PMK nomor 269 tahun 2008 yang belum berubah. Ya. Berarti semua catatan itu harus terrekod atau tercatat. Apa tuh itu catatan? Semua yang ditulis oleh dokter. Semua yang ditulis oleh dokter gigi. Berarti yang diorek-orek, yang dicoret-coret oleh dokter itu semua harus tercatat. Berarti dokter tuh sering orek-orek apa? Kalau manualnya misalnya sering orek-orek tentang diagnosa, berarti itu masuk tuh. Ya. Sering ngasih catatan tentang apa? Tentang obat, resepnya. Berarti tentang peresepanmu pun seharusnya juga masuk di dalamnya. Jadi semua yang menjadi orat-orat, semua yang menjadi tulisan dokter itu semua harus terrekod atau tercatat.
Itu yang dikatakan sebagai rekam medis karena di dalam berkasnya itu memuatnya itu. Ya, sekali lagi karena konsep rekam medis ada yang berbentuk konsep adalah paper, ada yang berbentuk elektronik. Jadi konsep ini tetap dipakai nih, meskipun di sini berisi adalah tulisan yang dibuat oleh dokter, karena saat ini peraturan yang masih pakai adalah 269. Dokumen apa? Hasil dari pemeriksaan. Baik berupa foto, baik berupa citra, rekaman, ataupun diagnostik, itu semua juga harus tersimpan. Berarti sama, hasil pemeriksaan laborat, hasil pemeriksaan radiologi, semua itu juga harus tersimpan. Pasien, apa yang disimpan, apa yang dicatat oleh dokter, semua hasil komunikasinya dengan apa pasien. Ada garis bawahnya ada baik langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Yang bersumber dari pasien itu sendiri ataupun bukan bersumber dari pasien. Yang bukan bersumber dari pasien seperti apa? Mohon maaf, seperti pasien jiwa. Nggak mungkin pasien jiwa akan ditanyain. Tapi harus terekod nggak? Harus terekod. Ya. Pasien yang dalam kondisi tidak sadar atau koma, bisa nggak menyampaikan langsung keluhannya? Tidak bisa. Maka melalui orang lain, boleh nggak? Berarti itu boleh, selama terjadi konsultasi ataupun koreksi terhadap ada komunikasi dengan dokter, itu masuk di situ. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah tenaga kesehatan tertentu. Ya, silakan nanti karena dasar dari kami ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Berarti masuk di dalamnya. Jadi semua yang melakukan tindakan tenaga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga terrekod atau tersimpan. Kegiatan apa? Kalau itu berbentuk adalah kegiatan tertentu, maka itu katakan sebagai kegiatan penunjang medis. Tapi kalau kegiatan-kegiatannya dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi, itu dikatakan sebagai pelayanan medis. Jadi yang terrekod apa? Semua aktivitas, termasuk penunjang, termasuk juga pelayanan medisnya. Di dalam rekam medis itu memuat dua data. Ada namanya data klinis, ada juga data administratif. Berarti di dalam konsep rekam medisnya harus memuat dua data ini. Ada data administratif, itu bisa berisi identitas individu, bisa berisi identitas sosial, semuanya masuk di situ. Klinis adalah pengobatan atau yang mulai dari pemeriksaan sampai pada pengobatan yang diberikan kepada pasien. Nah, rekam medis elektronik bagaimana? Sama. Ya, kalau ditanya, apa sih yang masuk di dalam rekam medis elektronik? Sama dengan konsep pemahaman rekam medis ini. Berarti semua aktivitas, semua kegiatan yang dicatat maupun yang terdokumentasi, yang keluar dari dokumentasi, itu semua yang direkod atau disimpan. Ini yang menjadi pedoman. Mau bentuknya papers ataupun bentuknya elektronik, konsep dari kegunaan Alfred ini tetap harus dipegang, ya, bahwa catatan medis itu punya fungsi secara administratif. Artinya item-item komponen data yang dipilih yang ada di dalamnya dia harus bisa memiliki nilai secara administratif. Nilai administratif bagaimana? Berarti pengisian pada saat mengisi nama itu tidak boleh asal-asalan. Contoh nama yang asal-asalan misalnya, nama saya Lina Umboro Setiawati. Ya, tapi karena saking banyaknya pasien atau saking sibuknya, kadang-kadang nulisnya disingkat Lina.U.S. Kalau menjadi konsekuensi di dalam kalau pengisian nama kelengkapannya adalah nama lengkap, maka seharusnya ini tidak boleh dipotong. Tetap harus sama Lina Umboro Setiawati. Ya. Atau saya biasa dipanggil dengan No, misalnya dipanggil dengan Sino.
Kalau dia digunakan sebagai kelengkapan administrasi, orang manggil saya Sinok, tapi dalam KTP saya namanya adalah Lina Umboro Sukawati. Nanti kalau kita menginputnya data-data administratif, data identitasnya sesuai dengan nama panggilan, misalnya Sinok, dia tidak akan memenuhi unsur untuk kelengkapan secara administratif. Ada aspek legalitas. Arti aspek legalitas adalah bahwa rekam medis dia tidak butuh materai, dia tidak butuh pernyataan, dia tidak butuh kuasa hukum, dia tidak butuh hitam di atas putih yang menyatakan bahwa ini berlaku atau tidak, ini sah atau tidak. Secara tanda kutip otomatis bahwa tanpa menggunakan materai pun rekam medis itu adalah memiliki kekuatan hukum. Jadi apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dicatat, itu memiliki kekuatan hukum. Maka isi di dalamnya tidak boleh isinya asal-asalan. Nginitin, oh nggak situ tak del meneh. Oh begini nih nggak jadi tak hapus lagi. Karena memiliki aspek di dalam legalitas, kemudian secara hukum, maka mau berbentuk secara elektronik ataupun berbentuk paper, apa yang kita hapus, apa yang kita ganti, apa yang kita coret, perubahan apapun, itu harus bisa menampilkan kembali perubahan itu. Itu konsep dari hukum. Artinya bahwa apa yang kita tuangkan di dalam rekam medis itu bisa digunakan sebagai pembuktian hukum. Ada nilai finansial. Ya, nilai finansial bagaimana? Karena di dalamnya memuat semua tindakan atau pelayanan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka dia akan memunculkan rincian-rincian biaya pelayanan. Rincian-rincian biaya pelayanan ini nanti yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembiayaan. Maka dia punya kekuatan finansial di situ. Ya. Untuk penelitian. Jadi data-data yang tersimpan di dalamnya harus memiliki jangka waktu yang lama. Karena akan digunakan untuk berbagai macam penelitian. Data-data ini bisa diolah. Tidak hanya data ini tersimpan di dalam database, tidak hanya tersimpan di dalam dokumen, kemudian dirapet lebok ke loker dikunci, dia nggak punya nilai apa-apa. Ketika data itu hanya menjadi sebuah data saja, tidak terjadi perubahan menjadi sebuah informasi. Ada nilai edukasi juga di dalam rekam medis, bahwa data-data rekam medis ini akan digunakan untuk proses pembelajaran. Yang terakhir adalah digunakan untuk dokumentasi atau penyimpanan. Berkaitan dengan apa? Masa simpannya. Sekali lagi, mau menggunakan konsep papers ataupun konsep elektronik, sama, semua memiliki masa penyimpanan. Berapa lama masa penyimpanannya? Tergantung kemampuan masing-masing. Kemampuan dari apa? Dari fasiankesnya. Maka tertuang di dalam apa? JRA. Jadwal retensi arsip. Arti retensi itu bukan pemusnahan, ini yang seringkali menjadi salah. Ya, orang selalu menerjemahkan arti kata retensi adalah pemusnahan. Artinya dokumen itu ditarik, dimusnahkan itu. Ya, orang kalau berasumsi retensi adalah seperti itu. Retensi itulah masa simpan. Ada aspek legalitas, sifat dari rekam medis adalah konfidensial atau sifatnya adalah rahasia. Sebenarnya antara privacy, rahasia, aman itu memiliki definisi yang berbeda. Arti rahasia itu bukan bahwa rekam medis itu tidak boleh orang sama sekali melihat, bukan. Ya. Kalau bentuknya dia sudah berbentuk paper, misalnya kalau berbentuk paper, dilebokke ning ruang penyimpanan dikunci, kemudian kuncinya dibuang, bukan begitu yang dimaksud rahasia. Dikekep, dimasukkan loker sampai tidak ada orang yang boleh bisa membaca. Itu bukan konsep rahasia. Konsep rahasia artinya bahwa rekam medis itu dibatasi yang mengakses informasinya.
dibatasi untuk mengaksesnya. Tidak semua orang boleh mengakses. Itu arti rahasia. Privacy apa? Bahwa individu itu dibiarkan untuk memutuskan bahwa ini menjadi hak dia. Tidak boleh ada orang yang intervensi di dalamnya. Itu privacy. Kalau keamanan adalah perlindungan secara fisik ataupun info elektronik tentang ketersediaan dan kerahasiaan dari rekam kesehatan, rekam medis itu sendiri. Nah, konsep-konsep dasar ini yang perlu teman-teman semua, teman-teman IT ini, harapan dari anak-anak rekam medis itu diterjemahkan menjadi sebuah bahasa sistem. Itu yang menjadi keinginan atau harapan dari kita sebagai pengguna. Ya, kalau teman-teman IT ini adalah yang membantu untuk menyediakan menjadi menerjemahkan apa yang menjadi harapan kita dari konsep-konsep rekam medis. Ini adalah kegiatan kami, kegiatan rekam medis, mulai dari proses penerimaan sampai pada proses pelaporan. Ini adalah konsepnya. Ya, ada di penerimaan, kemudian ada di bagian unit rekam medisnya, ada pada proses pelaporan. Ya. Oke. Sekarang adalah konsep yang saat ini. Rekam medis elektronik yang saat ini. Yang saat ini adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya saat ini masih, sekali lagi, meskipun sejak tahun berapa itu ya, saya dulu pertama kali kerja tahun 2005 itu di rumah sakit. Saya baru keluar dari rumah sakit itu di tahun 2016. Berarti kurang lebih hampir 17 tahun. 2005 sampai 12 tahun lah ya, lebih 11 tahun, 12 tahun saya kerja di rumah sakit. Di bagian rekam medis mulai dari UGD sampai pada bagian hampir semua bagian saya sudah pernah menempati. Sejak dahulu, sejak saya masih di rumah sakit, konsep rekam medis 2 Permenkes 269 itu sudah mau dirubah. Tapi sampai detik saya berbicara ini, ternyata belum disahkan. Jadi yang masih digunakan, dasar hukum penyelenggaraan kita masih menggantol, saya bilangnya masih gantolnya dari Undang-Undang ITE. Ya, Undang ITE yang diperbaharui nomor 19 tahun 2016. Konsep itu. Ya. Ada namanya, ada 3, orang sering menyebut ada tiga bahasa. Ada yang menyebutnya adalah rekam medis elektronik, ada yang mengatakan rekam kesehatan elektronik, ada yang namanya rekam kesehatan personal. Ya, rekam medis elektronik itu juga seringkali disebut sebagai catatan yang berbasis pada komputer. Orang sering mengatakan kalau sudah pakai komputer itu bahasa, saya menggunakan bahasa simpelnya, orang sering menerjemahkan kalau semua aktivitas sudah pakai komputer itu yang dikatakan sebagai rekam medis elektronik. Konsep dari rekam medis elektronik itu adalah ada di satu Fasiankes atau ada di satu organisasi pelayanan. Itu yang dikatakan rekam medis elektronik. Isinya adalah kesehatan secara individu, dikumpulkan, dikelola oleh satu organisasi. Tapi ketika ini dikelola oleh lebih dari satu organisasi, maksudnya adalah catatan medis ini tidak hanya dikelola oleh satu rumah sakit, tapi bisa diakses oleh rumah sakit yang lain atau organisasi yang lain, organisasi kesehatan yang lain, itu dikatakan sebagai rekam kesehatan elektronik. Ya. Kalau isi dari catatan medisnya itu dikendalikan oleh pasien itu sendiri, ini kita sebut sebagai rekam kesehatan personal. Nah, ini sekarang yang lagi menjadi trennya ini.
Ya, menerjemahkan dari rekam medis elektronik sudah berubah ke arah rekam kesehatan elektronik. Jadi sebenarnya di dunia rekam medis itu sudah berubah konsep sebenarnya. Sudah tantangan ke depannya sudah tidak lagi banyak bercerita tentang rekam medis elektronik RME, tapi konsepnya sekarang adalah konsep ke RKE, rekam kesehatan elektronik. Jadi konsepnya nih, ya. Kenapa memunculkan nih menjadi Electronic Medical Record atau RME? Ya. Pengelolaan data, kita seringkali menjadi kesulitan mengelola data. Kalau dulu sifatnya adalah masih kalau berbentuk paper, itu kita mengelola datanya adalah manual. Saya ingat sekali dulu. Ya, kalau membuat indeks itu dulu ditabulasi itu satu lembar kertas, kemudian di pager-pager, ya, dicoret di lidi, dikasih lidi satu, dicoret, ketemu satu dokumen, dicoret diagnosa per diagnosa, ya, memakan waktu yang lama, ngolahnya juga repot banget, maka butuh nih BSIB mempercepat karena teknologi informasi itu selalu berkembang. Maka ini yang melatar belakangi sekarang orang-orang pingin sudah tidak lagi pakai tulisan tangan, ganti nih biar kami lebih mudah. Dot, bodong-bodong berubah menjadi pakai komputer. Semua diinput dalam komputer. Daftar pasien, saya ingat itu dulu tahun 2005-2006 pertama kali itu waktu saya kerja di rumah sakit. Ya, waktu pendaftaran semua tangan masuk tuh di sebuah apa kayak loket, bentuk loket masih pakai kaca, pasien itu do jengking semua, jengking apa ya bahasa Indonesianya ya, nginjeng semua, jengking semua, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tangan masuk semua. Jubel-jubelan begitu, nulis satu-satu di dalam buku register, nulis. Jadi kalau ada pasien yang lupa, saya periksa datang ke rumah sakit tidak bawa KIB, kemudian kita tanya nomor KIB-nya masih ingat nggak, nomor rekam medisnya masih ingat nggak ingat, kelingannya adalah saya pokoknya periksa terakhir itu 1 bulan yang lalu. Bisa bayangkan kita cari di buku register, buka satu-satu buku. Kira-kira 1 bulan yang lalu ada nggak dibuka serak. Jebule rak ketemu kabeh. 1 bulan tepatnya tanggal berapa nggak tahu. Akhirnya apa? Memakan waktu. Ini konsep yang akhirnya berubah nih, pingin nih ngolah datanya susah. Akhirnya pingin semua berubah menjadi bentuknya adalah pakai komputer atau computerized. Ini konsep awalnya ya berubah. Apa yang terjadi nih? Ketika dari sistem bentuk manual, dia berubah ke dalam sistem elektronik. Ya, entah itu menjadi rekam medis elektronik ataupun rekam kesehatan elektronik. Ya, kami dari rekam medis sekali lagi ya, kami membedakan antara rekam medis elektronik dengan rekam kesehatan elektronik. Rekam medis elektronik itu adalah konsepnya kalau dia dikelola oleh satu rumah sakit saja. Kemudian akan menjadi rekam kesehatan elektronik kalau dikelola oleh lebih dari satu rumah sakit. Nanti kalau kita bicara hukumnya, sebentar lagi kita bicara. Ya. Ini konsep yang berubah. Kalau kita pakai konsepnya adalah bentuknya paper, bentuknya kertas, kami punya aktivitas nih yang tadi di bagian kegiatan, ada semua di situ. Ya, mulai dari proses penerimaan, kemudian ada bagian filing atau ekspedisi, distribusi, ini ada orang yang menjalani. Ada yang bagian penerimaan, dia nulis nih, ya, nulis resum, kemudian nulis keterangan sehat, nulis macam-macam di bagian administrasi. Outputnya itu. Di bagian distribusi, ya, ada retensi, pemusnahan, dokumen yang dimusnahkan, ada aktivitas di situ. Assembling, ada bagian kalau ya saya ingat dulu bagian orang selalu menerjemahkan assembling bagian apa toh? Bagian ngosak ngasih kertas, nyeteplesin, bolongi, ngosak ngasih kertas, nyeteplesin, bolongi, ngosak ngasih.
Ya. Kayak nggak punya, orang selalu menganggap bagian assembly itu bagian paling gampang, nyata plus bolongi kertas. Ada aktivitas itu, coding, kita ngecek satu-satu, pemberian diagnosa, ngasih tindakan, pengelolaan, ada bagian laporan. Nah, dengan konsep yang berubah, konsep menjadi elektronik, ada tanda kutipnya beberapa hal yang hilang. Bagian apa? Distribusi, bagian filing, ekspedisi. Sudah tidak ada lagi orang yang kirim dokumen, jalan ke sana, jalan ke sini. Tidak ada. Saya ingat, nggak tahu, mungkin Mas Martin juga ingat ya, Mas Martin, Mas Tarno, karena kita dulu pernah satu rumah sakit. Saya dulu pernah minta, saya ingat waktu awal-awal kita berubah ke arah rekam medis elektronik, ya, ke konsep kita sudah pakai sistem computerized. Dulu pertama kali kita mau menggabungkan data pasien, kalau yang punya datanya double, saya tanya, Mas bisa nggak sih gabungin dokumen data pasien itu nggak pakai pindah satu-satu? Nah, dulu ngopi paste satu-satu per satu tindakan. Per satu pasien, satu pelayanan tindakan di copy paste, nomornya di copy paste, hampir sulit banget. Ya, guyonan saya dulu, bercandaan saya dulu adalah HP saja untuk pindah nomor SIM, nomor kontak telepon dari HP ke kartu tinggal satu klik. Kenapa data rekam medis nggak bisa? Ngubah tinggal satu klik saja. Itu dulu angan-angan. Saya bilang penerimaan pasien, kenapa sih penerimaan Suwimen? Kenapa nggak sekali klik? Kalau pasien lama nggak perlu input banyak hal, bisa sekali tombol sekali selesai. Sebelum saya keluar dari rumah sakit, sebenarnya cita-cita saya dulu itu adalah kalau pasien lama, dia bentuknya dulu ya, karena ini konsep pemikiran lama yang belum secanggih ini. Pinginnya adalah kayak konsep ATM kalau dulu saya pinginnya. Ya, kita masuk di ATM, masuk di anjungan, kemudian masukkan KIB, kartu berobat, tinggal pilih poliklinik, langsung selesai keluar. Itu konsep dulu itu sebelum saya pindah atau keluar dari rumah sakit. Saya dulu punya cita-cita begitu. Sama dengan proses ekspedisi, filing, ataupun proses di retensi. Yang paling sulit kalau bentuk manual, konsep manualnya adalah pada saat terjadi proses retensi atau pemusnahan, kita melakukan penyusutan satu-satu dokumen nih. Ini yang kalau teman-teman di sini yang rekam medis pasti ngerti. Ya, paham betapa rekosonnya kita, betapa sulitnya kita pada saat proses retensi atau proses penyusutan dokumen. Karena konsep dari retensi atau penyusutan dokumen adalah dilihatnya adalah berdasarkan tanggal terakhir kunjungan pasien. Tanggal terakhir kunjungan. Berarti yang kita lakukan secara manual adalah kita datang ke rak penyimpanan, ke bagian filing, kita ambil satu-satu dokumen, kita lihat. Oh, masih tahun sekian, masukkan lagi. Ambil satu lagi, masukkan. Jadi untuk memilah dokumen, itu kita sudah butuh waktu berbulan-bulan. Saya pernah tanya sama teman-teman CMRS. Kesulitan kedua kita di bagian penyimpanan adalah saya tidak tahu ada berapa dokumen yang saya simpan secara manual. Saya nggak tahu tepatnya dokumen jumlahnya berapa. Nomor sekian apakah ada di dalam rekam medis, rak penyimpanan ada atau tidak, saya nggak tahu. Dulu saya minta itu. Bisa nggak sih saya dibuatkan sistem saya yang seperti perpustakaan. Jadi saya bisa tahu nih, oh nomor rekam medis sekian ada di sekian, ada di tempat ini, ada di posisi ini. Dulu itu yang saya pingin. Untuk apa? Proses retensi. Jadi nanti kalau retensi, gampang. Modelnya adalah nanti muncul tanggal terakhir, jawabannya dulu. Lagi ini konsep dulu ya. Kalau sekarang saya yakin Mas Martin, Mas Parno sudah semakin canggih kalau sekarang ini pasti sudah terakomodir. Ya. Saya dulu dikasih bentuknya adalah pakai pivot dulu, narik data. Karena yang diambil, yang ditarik adalah data selama 5 tahun,
waduh, nunggunya 3 tahun sendiri ya untuk muter narik sistemnya. Narik banyak banget data yang terolah, yang harus ditarik. Itu dulu yang belum terakomodir. Nah, konsep-konsep ini ya, yang sekarang yang bentuk manual ini, yang ketika kita menggunakan sistem rekam medis elektronik, ini akan tanda kutipnya pekerjaan ini akan hilang. Ekspedisi sudah tidak butuh kita ngirim. Ada petugas yang datang ke poli A, poli B, ngirim dokumen, nepati dokumen. Karena sekarang tinggal satu klik, satu titik, dokumen data pasien sudah masuk ke komputer, baik poliklinik ataupun kemanapun. Spreadnya sudah semua, ya sudah lari semua. Assembling sudah tidak ada lagi, bagiannya tablesi bolongi, ngasih tablesi bolongi sudah tidak ada lagi. Karena data sudah tersimpan di dalam database semuanya. Kemudian di bagian kalau di coding masih ada, reporting itu memang bagian yang paling penting. Dan bagian reporting, kemudian registrasi itu masih juga tercover. Tanda kutipnya ada 2 pekerjaan yang kalau dulu konsepnya menggunakan konsep paper, sekarang menggunakan electronic medical record, itu sudah tanda kutipnya hilang, yaitu bagian distribusi, bagian assembling itu akan berubah konsepnya. Assembling, kalau dulu konsepnya adalah tablesi bolongi, sekarang kalau menggunakan rekam medis elektronik, konsep assemblingnya adalah dia cross-check pengisian data, kelengkapan datanya. Kalau di rekam medis ada bahasa namanya analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang memunculkan angka ketidaklengkapan pengisian catatan medis, angka KLPCM memunculkan itu. Ya, itu konsepnya jadi seperti itu untuk bagian assembly. Tahun 2021-2024 muncul nih satu transformasi sistem kesehatan. Ini kan sedang rame nih di teman-teman. Ya. Ada transformasi, ada 6 pilar transformasi. Transformasi yang keenam, pilar yang keenam adalah transformasi pada teknologi kesehatan. Ini yang sering digambar-gemborkan oleh pemerintah nih. Maka sekarang konsepnya sudah berubah. Ya, pemerintah lebih banyak menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi atau mereka menggunakan bahasa digitalisasi medis. Digital health. Konsep dari kedepannya itu adalah menggunakan era digital. Ya. Harapannya adalah sistem kesehatan kita itu sifatnya adalah responsif dan berkelanjutan. Artinya bahwa tidak hanya berhenti tersave di satu tempat saja, tapi dia bisa lebih lama, ya berkelanjutan. Kalau kita menggunakan konsep bentuknya adalah digital, maka harus diimbangi dengan apa? Dengan kemampuan atau kompetensi dari tenaga kesehatan sendiri. Dalam apa? Memanfaatkan teknologi digital ini. Sudah tidak lagi ada bahasa sudah nggak bisa pegang mouse-nya Mbak Lina. Ya, dulu waktu pertama kali kita pakai konsep digital, yang sudah sepuh-sepuh selalu bilang, Mbak Lina aku nggak bisa pakai komputer, pegang mouse saja lepas-lepas terus. Nah, sekarang tantangannya sudah berbeda. Sudah tidak ada lagi kalimat sudah pegang ininya sudah berubah. Konsep dari kuratif berbeda. Sekarang konsepnya sudah tidak lagi kuratif, tapi ke arah promotif, preventif. Ya, menekan, karena biaya kesehatan untuk proses kuratif itu tinggi. Mesti dikasih berapa ratus telepon, kalau konsepnya adalah untuk mengobati orang sakit, mesti akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Dibandingkan pada saat kita akan menguatkan untuk konsep promotif preventifnya. Ya. Digitalisasi pada harapannya adalah untuk mengulangi
ketidaksetaraan. Ya, artinya kita akan memilih sebuah standarisasi. Nah, itu adalah salah satu problem yang memunculkan ketika kita menggunakan konsep era digital. Standarisasi data itu punya kita masih belum sama, ya belum ada. Meskipun kita punya kamus data ya, kamus satu data, tapi belum semuanya menggunakan konsep yang sama. Ini salah satu atau salah dua dari kesulitannya pada saat kita akan menggunakan konsep rekam kesehatan elektronik. Oke. Di PP nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, ya, di pasal 17 disampaikan bahwa penyelenggara rekam medik meliputi ada rekam medis elektronik ataupun rekam medis non-elektronik. Ini adalah penguatan kita. Ya. Setiap pasienkes harus mengoperasikan sendiri sistem rekam medisnya. Kalau dia berbentuknya adalah elektronik. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mungkin ya kalau yang di sini, ini mungkin saya nggak tahu nih teman-teman petir sini jadi inspirasi nggak ya? Orang selalu berkonsep kalau kita mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan, selalu yang terbayang adalah rumah sakit. Yang terbayang adalah rumah sakit. Padahal fasilitas pelayanan kesehatan itu ada kurang lebih ada 10. Puskesmas itu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek itu masuk sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas tradisional masuk sebagai fasilitas. Transfusi darah masuk sebagai pasienkes. Mungkin nggak tahu nih, jadi inspirasi ini teman-teman IT nih. Yuk, bagaimana kalau perkumpulan ini tidak hanya terbatas pada rumah sakit nih, siapa tahu kita bisa melebarkan nih. Karena apa? Kalau teman-teman yang di rumah sakit, saya yakin nih, karena kemampuan finansial teman-teman di rumah sakit itu sudah besar, maka saya yakin yang IT di rumah sakit kan dengan tingkat kompleksibilitasnya yang tinggi, pasti dia akan saya nggak bilang step-nya lebih dibandingkan teman-teman dari pasienkes yang lain. Ya, entah dari puskesmas, entah teman-teman IT yang ada di apotek, ada di klinik. Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan nih buat perkumpulan tips nih. Ini adalah konsep perubahannya, ya. Konsepnya adalah ini, mulai dari yang mau melakukan itu siapa. Kalau itu adalah yang pertama kali adalah SDM-nya dulu, ya SDM, kemudian adopsi sampai pada proses aksesibilitas, ya, pertukaran data elektronik. Jadi sekali lagi yang mau saya tekankan adalah konsepnya yang menjadi tantangan ke depannya sudah tidak berfokus pada rekam medis elektronik, tapi konsepnya akan ke rekam kesehatan elektronik. Jadi mumpung teman-teman rumah sakit bergabung, jadi sudah teman-teman mungkin bisa berdiskusi bareng-bareng, sudah tidak lagi terfragmen bahwa oh ini data saya, data pasien saya hanya boleh digunakan atau diakses atau hanya dimiliki oleh saya. Tempat yang lain nggak boleh nih pakai data-data yang sudah saya susun, yang sudah saya buat. Kalau berbicara boleh atau tidak, nanti kita akan mungkin ini nanti teman-teman petir juga bisa mengangkat itu dari aspek hukumnya. Ya, dari aspek hukumnya, boleh nggak data informasi itu di-share? Kalau di aspek hukum, di peraturannya, yang boleh di-share itu adalah berupa resum medis. Itu boleh di-share. Di-share di sini artinya dibagikan konsepnya. Ya. Untuk mengimplementasikan butuhnya apa? Jelas, konsepnya adalah rekam medis elektronik, pasti butuhnya adalah mulai dari infrastruktur sampai dengan pada database-nya.
duwe infrastruktur tapi nek ra duwe komputer ya padha wae. Punya komputer, punya aplikasi, tapi kalau tidak ada koneksitas atau internetnya sama saja. Punya semuanya, tapi tidak ada SDM yang melakukan itu sama saja. Artinya semua harus, ini adalah tidak boleh satu ada, satunya tidak ada, satu ada, tidak ada. Ya, karena ini semua saling melengkapi. Mulai dari infrastruktur, SDM, aplikasi, jaringan, komputer, sampai pada database-nya. Oke, ini adalah yang kita harapkan. Ada 4 aspek, ya. Ada, oh maaf, salah ya. Ini ada 4 fitur di dalam rekam medis elektronik yang diharapkan dari kami adalah dari aspek keamanan data rekam medis. Ada namanya privacy, integritas, ada autentifikasi, ada availabilitas. Ada juga akses kontrol, yang terakhir adalah non-repudiation. Ya, yang dikatakan privacy adalah di situ ada aspek kerahasiaan. Sekali lagi ya, yang saya sampaikan, arti rahasia bukan berarti bahwa data-data yang ada di dalam rekam medis itu masuk di dalam lemari, masuk dalam loker, dikunci, soal kunci ini sampai dibuang, diumpetnya tidak boleh orang mengakses. Bukan. Tapi ada pembatasan di dalam pemberian akses. Tidak semua orang boleh masuk di situ. Itu yang dikatakan sebagai kerahasiaan. Privacy adalah kita harus menjaga nih yang menjadi hak-hak dari pasien, ya, dari individu pasien kita yang menjadi miliknya. Tidak boleh ada intervensi, itu adalah milik dia. Ya. Integritas adalah berkaitan dengan perubahan data. Jadi kalau secara manual bentuknya adalah dicoret, maka kalau secara sistem, ya, karena ketika data itu terhapus atau dihapus sama ya, diubah, itu harus bisa menampilkan kembali. Oke, harus bisa menampilkan kembali apa yang diubah, apa yang dihapus, itu harus bisa tertampilkan kembali. Itu harapan kami, anak-anak rekam medis. Jadi, karena ada aspek hukumnya nih, jangan sampai tanda kutipnya ada kecurigaan. Enggak kok kemarin aku nggak bikin ini, aku nggak nulis ini, yang ganti siapa nih? Kita nggak tahu ganti sopo. Maka secara sistem harus bisa menampilkan itu. Yang ganti siapa, kapan, jam berapa, menggunakan akses siapa. Nah, dulu waktu pertama kali kami pakai konsep computerized, ya, ke arah rekam medis elektronik, ke komputer, setiap pegawai itu sebenarnya punya satu ID. Tapi seringkali ID itu dipakai 24 jam. Ganti shift pagi, shift siang, shift malam, pendaftarannya sama semua loginnya. Akhirnya pada saat terjadi evaluasi, ada perubahan data yang muncul adalah nama si A saja. Ini juga perlu. Nggak tahu, siapa tahu kita rezeki kita di situ, bisa. Oke, apa rezeki siapa yo? Ya, ini yang kita katakan sebagai autentifikasi. Kalau sekarang autentifikasinya semua harus tersertifikasi oleh badan sertifikasi, harus izin ke sana untuk sertifikasi. Ya, untuk autentifikasi. Ya, tanda tangannya dan sebagainya itu harus tersertifikasi. Melalui apa? Badan sertifikasi. Ya. Kemudian ada aspek yang keempat yaitu availability. Ya. Artinya adalah kapanpun kita butuh data itu bisa tersedia. Dulu saya pertama kali kuliah rekam medis, ya, saya tidak tahu rekam medis itu apa. Tapi ada spanduk gede tulisannya, kalau dulu istilahnya Akademi Perekam Medis Informasi Kesehatan. Titel saya PK belakangnya. Bukan pemandu karaoke, tapi perekam kesehatan.
Kalau sekarang anak-anak rekam medis lulusan itu titelnya adalah RMIK. Ya, bedanya ada di mana? Ada di IK di belakang. Dulu asumsinya perekam kesehatan itu orang selalu mengatakan rekam medis ki opo toh, bagian ngumpul ke data, bagian kolek data, tukang ngumpul ke data, bagian arsip, itu konsepnya. Tapi konsep yang sekarang yang dibutuhkan adalah menjadi sebuah informasi. Data-data ini sudah terolah menjadi informasi. Jadi, seolah-olah begini, ting, butuh 5 menit data kita sudah muncul. Ting, butuh data sekian langsung muncul. Tidak ada lagi konsep, sebentar ya, lagi dihitung, sebentar ya, nggak punya data, sebentarnya tuh 3 minggu, 4 minggu, karena harus merekap satu-satu. Maka aspek kapabilitas ini harus muncul. Karena kita sudah pakai sistem atau ketersediaan. Ini akses kontrol, menekankan pada pengaturan aspek terhadap informasi. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Nah, ini jadi diskusi kita bersama nanti ya. Oke, ketika ada satu sistem nih, ada satu sistem, di dalamnya ada sistem rekam medis. Kemudian bagian misalnya yang bagian klaim ya, bagian klaim di dalamnya tidak semuanya adalah anak-anak rekam medis. Ada anak, mohon maaf ya, ada anak keuangan, ada anak ada teman-teman bagian keuangan, ada teman-teman bagian keperawatan. Kemudian misalnya teman-teman keuangan ini dia mengakses data rekam medisnya. Boleh atau tidak? Kepentingan digunakan untuk kepentingan klaim. Dulu pertama kali waktu kita menggunakan konsep bridging inasi biji, itu dulu jadi diskusi saya sama teman-teman tim IT. Ya. Boleh nggak sih teman-teman keuangan kasih akses untuk masuk di rekam medis karena mereka kan inputting, ya dulu masih begitu ya, yang teman-teman rekam medis itu bagian memberikan kode diagnosa, kemudian yang menginput data variabel yang lain adalah teman-teman keuangan. Dulu konsepnya begitu. Saya bilang dulu ya, mungkin sekarang sudah berbeda. Ya. Boleh nggak mereka dikasih akses untuk masuk? Itu hanya akses saja masuk ke situ. Saya bilang, saya nggak boleh, saya nggak mengizinkan. Karena ada apa? Akses kontrol ini. Mereka tidak punya kewenangan untuk masuk ke situ. Kalau repudiation itu adalah aspek yang berkaitan dengan perubahan pada transaksi. Agar apa? Tadi tidak ada penyangkalan, perubahan informasi, orang detail dan sebagainya. Ya. Kedepannya nih, ya, konsep kedepannya harapannya apa? Yang saya sampaikan tadi. Ya. Sekarang rame nih sedang apa? Renstranya dari Kementerian Kesehatan nomor 13 tahun 2022. Nah, ini saya merasa ini perlu nih saya angkat. Kenapa? Kebetulan nih ada banyak teman-teman IT nih. Mungkin teman-teman IT sudah bisa mulai mempersiapkan nih apa sih yang menjadi keinginan dari teman-teman rekam medis. Ya. Konsepnya adalah di dalam Renstra Kementerian Kesehatan disampaikan ya, bahwa ada tantangan, ada potensi yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu potensi untuk menguatkan teknologi kesehatan, mulai dari tata kelola sampai pada pengembangan kebijakannya. Konsepnya, konsep sistem rekam medis elektronik ini akan diharapkan dia bisa mendukung untuk apa? Pertukaran data resum pasien antar rumah sakit. Konsepnya adalah smart care. Ini yang ada di dalam Renstra. Jadi saya mencuplik semua yang ada di Renstra. Nanti Kementerian Kesehatan, mereka akan membangun namanya Indonesian Health Service, IHS. Jadi nanti di situ ada data pasien, ada apotek, farmasi, semua masuk di situ. Hanya berupa satu health service, itu konsep dari pemerintah. Ya. Di Kota Semarang, saat ini
kami kebetulan saya sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sedang sounding nih, sedang diskusi sama teman-teman yang di rumah sakit. Kami akan membentuk ini, akan melakukan integrasi data ini, ya, pertukaran data ini, resume di sini, data-data dari, tujuannya apa? Agar pasien dia bisa tahu nih riwayat pemeriksaannya. Riwayat keseluruhannya tidak hanya terjadi pada satu rumah sakit, tapi dulu pernah periksa di mana sih? Oh, dulu pernah periksa di rumah sakit A dengan diagnosa ini. Kemudian dia pindah lagi ke rumah sakit B, pindah lagi ke rumah sakit C, atau pindah lagi ke klinik dokter A, B. Semua akan tercatat dalam satu catatan atau dalam satu sistem. Ya, ini kita sedang menuju ke arah sana. Ya, yang menjadi PR kendala adalah tadi saya sedikit sudah menyampaikan pada standarisasi data. Karena kita belum punya standarisasi data. Coba nanti bareng-bareng kita lihat ya. Untuk satu saja, satu item aja, satu variabel aja, misalnya jenis kelamin. Apakah semua menggunakan laki-laki perempuan? Ada nggak yang wanita pria? Ada nggak yang pakainya adalah pria wanita? Ada nggak yang pakai hanya simbol mundur, straight? Itu baru satu saja. Semua sepakat nggak jenis kelamin itu hanya dua? Ya, coba nanti sharing bareng. Apakah yang berbeda? Apakah semua L dan P? Itu baru satu item saja. Maka PR-nya untuk melakukan pertukaran data atau integrasi data ini memang masih membutuhkan banyak perjalanan. Itu konsepnya. Berarti tantangan teman-teman IT yang di sini ke depannya adalah bagaimana data-data resume ini bisa terintegrasi. Ya, terintegrasi bareng-bareng nih. Target kinerja dari kementerian tahun 2021 adalah harapannya adalah sudah melakukan RME rumah sakit itu. Maka nih berbondong-bondong. Jadi sekarang itu semua berbicara tentang rekam medis elektronik. Karena apa? Karena ini. Harapan dari kementerian adalah rekam medis elektronik rumah sakit bisa dikatakan sebagai memiliki rekam medis elektronik manakala dia melakukan 3 dari 6 unit pelayanan. Artinya kalau sudah ada secara sistem di pendaftaran, rawat jalan, IGD, rawat inap, penunjang, ataupun farmasi, itu 3 dari 6 item ini sudah dikatakan memiliki konsepnya adalah rekam medis elektronik. Minimal bangun 3 saja dari ini. Ya. Ditambah resume medis yang terintegrasi dengan Sistrut. Sistrut karena sistem kesehatan kita masih menggunakan sistem rujukan. Di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi perubahan nih. Ya, muncul lahirnya Permenkes nomor 13 tahun 2022. Indikator kinerjanya berubah kementerian. Kalau kemarin berbicara tentang digitalisasi rekam medis, bicara tentang rekam medis elektronik, sekarang konsepnya adalah sudah tidak lagi berbicara, karena rekam medis itu dia hanya mengatakan pada satu lingkup saja. Tadi pengertian rekam medis kita sudah sepakat, rekam medis adalah berkat catatan yang memuat tentang pengobatan pasien. Konsepnya sudah tidak hanya ngomong tentang petugas pendaftaran dengan pasien. Kalau tidak ketemu dengan pasien, dia tidak melakukan pelayanan kesehatan. Ini yang terfragmen. Semakin sekarang konsepnya dibesarkan lagi, sudah tidak hanya sekedar petugas rekam medis ketemu dengan pasien, kontak lain dengan pasien, tapi berbicara lebih makro lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi. Tapi berbicara tentang data kesehatan. Ya. Tidak lagi bertemu dengan orang sakit, tidak lagi hanya kontak dengan A dan B
dokter dan pasien saja, tapi kita bicara tentang data kesehatan. Harapannya adalah sistem dari data kesehatan ini terstandar dan terintegrasi. Ada integritas dalam platform aplikasi sistem kesehatan Indonesia. Yang terakhir yang saya ambil adalah tentang kematangan digital atau digital maturity. Harapannya itu sampai pada level ke-7. Apa yang dimaksud dengan sistem data kesehatan? Sistem data kesehatan terintegrasi adalah harapannya adalah ada sistem satu data yang berbasis dari sistem big data. Nah, ini waktu konsep big data saya selalu mengatakan, ya, teman-teman rekam medis, teman-teman yang ada di unit rekam medis, kalian tuh punya data yang besar sekali. Jadi ketika kita bicara tentang big data, di situ tuh ada. Kenapa? Di dalam rekam medis itu memuat data klinis dan data administratif. Berarti ada sebegitu banyaknya data-data kesehatan. Dan cuma data-data ini itu hanya tersimpan di dalam database atau mau diolah dari sebuah informasi. Kalau ini hanya masuk di dalam database-nya, hanya masuk di dalam cloud saja, maka itu menjadi data yang pasif. Dia tidak akan bisa digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan atau untuk pengembangan. Nah, harapannya adalah data-data ini itu sudah bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah sistem atau ya artificial ada analisisnya, tidak hanya berhenti sebagai data saja konsepnya. Yang dikatakan dengan sistem aplikasi terintegrasi tadi, tidak hanya data-datanya saja terkolek oleh banyak, tidak hanya berhenti dalam satu organisasi atau satu pelayanan, tapi sistem aplikasinya ini itu juga bisa terintegrasi. Jadi sekarang semua harus mulai bersahabat nih, bersahabat secara sistem. Katakan data kesehatan itu banyak. Data ini adalah semua angka atau kejadian atau fakta, tapi kalau dia belum bermakna bagi pembangunan, maka itu baru dikatakan sebagai data kesehatan. Kalau data ini sudah terolah, akan menjadi informasi kesehatan. Data kesehatan itu apa? Bisa angka kematian dan sebagainya, itu data yang terolah. Digital maturity, tingkat kematangan nih. Ya, tingkat kematangan harapannya adalah 7. 7 manakala apa? Manakala data rekam medis diolah secara berbasis elektronik secara penuh. Kalau dia baru digunakan di perangkat di tempat kesehatan, dia baru level 3. Pengukurannya menggunakan menggunakan model MRAM. Ya, ini saya ambil model MRAM. Ya, berkaitan dengan clinical outcome sampai pada hasil akhir dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Ini metodenya. Ada 8 tahap. Tahap 1 sampai pada tahap terakhir adalah tujuannya untuk keselamatan pasien. Saya rasa itu yang bisa saya share tentang konsep dari rekam kesehatan, rekam medis elektronik, baik yang sekarang ataupun nanti konsep kedepannya, harapannya rekam medis elektronik akan menjadi seperti apa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin diskusi atau sharing bareng dengan saya atau dengan teman-teman yang lain. Monggo, saya persilakan. Itu Mas Khalid yang bisa saya sampaikan. Wis, Mas. Oke, terima kasih Mbak Lina, luar biasa, membuat kita semakin pusing kayaknya. Semakin kita gamblang, jadi mengenai rekam medis elektronik ini memang banyak aturan yang harus kita patuhi dan segera kita implementasikan untuk rumah sakit kita semua. Ada pertanyaan beberapa, mungkin langsung kita unmute aja. Mungkin dari saya, yang kedua ini, bagaimana mekanisme membuka RME pasien ini, Mbak?
Jadi apakah tetap seperti meminjam yang direkam medis kertas itu atau tinggal buka aja? Kalau mau perlu buka aja kan tinggal ngeklik aja nih. Ya itu Mbak dari saya. Nih, sambil Siapa yang mau membuka, Mas? Apakah teman-teman rekam medis atau teman-teman di luar rekam medis? Kan selama ini di tempat dokter mungkin ya, ataupun teman-teman perawat atau siapa saja yang di poli misalkan lah. Di poli ini kan bisa mungkin mau membuka rekam medis yang pasien lain di luar dari pasiennya hari ini. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Oke, ada peraturan namanya pelepasan informasi. Ada undang-undang pelepasan informasi. Mohon maaf saya agak lupa nomornya, tapi ada peraturan tentang pelepasan informasi. Di dalam rekam medis itu ada data-data medis pasien. Pasien punya hak atas data. Kalau di rekam medis bahasanya adalah isi rekam medis adalah milik pasien, isinya. Tapi hardnya, dokumennya adalah milik rumah sakit. Di Undang-Undang PMK 269 masih berbunyi seperti itu. Artinya, boleh nggak orang lain itu pakai? Boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Pakai apa? Undang-undang pelepasan informasi tadi. Demi apa? Kalau dia digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pasien, itu boleh. Dia buka-buka kalau tujuannya adalah untuk melihat pasiennya itu pada saat misalnya pasien kontrol, itu boleh dia buka. Tapi kalau tujuannya digunakan untuk iseng, untuk pingin, wah ya aku nyebar, pasien berhak. Ya, berhak apa? Berhak untuk menuntut tanda kutip. Kamu tidak saya beri akses untuk baca itu. Kenapa kamu masuk di situ? Dia boleh menuntut penyebaran informasinya pasien. Ya. Digunakan karena ada peradilan, proses peradilan, boleh nggak? Boleh dibuka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada 4 hal, 4 item yang menyebabkan bahwa diizinkan dibukanya adalah aspek ini. Jadi jawabannya adalah ketika memang itu dibutuhkan untuk proses pemeriksaan, proses pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, boleh. Tapi kalau konsepnya adalah iseng, tidak boleh. Maka ini berkaitan dengan apa? Etika. Dokter, perawat, mereka punya etika. Rekam medis punya etika. Gitu, Mas Khalid. Terima kasih, Mbak. Pencerahannya. Mungkin yang dari RSI Amanah Probolinggo kayak mic-nya mengalami kendala, ini saya bacakan aja. Jadi untuk RMS sendiri, konsep rahasianya sampai titik mana saja ya? Apakah sampai ke perawat yang tidak menangani pasien A, tidak diperkenankan untuk melihat riwayat pasien A tersebut. Untuk ini di kolom chatnya tadi seperti itu, Mbak. Jadi apakah sampai ke perawat yang tidak menangani pasien A tidak diperkenankan untuk melihat riwayat pasien A tersebut. Jadi dia tidak menangani pasien tersebut, tapi apakah boleh melihat riwayat pasien tersebut? Nonton, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Indra. Ya, kembali lagi, Mas. Jawaban saya hampir sama dengan yang ditanyakan Mas Khalid. Sekali lagi, aspek arti kata rahasia sekali lagi bukan berarti bahwa itu masuk di dalam loker, kunci tidak. Ya. Selama pasien mengizinkan karena yang memiliki isi rekam medis adalah pasien. Selama pasien mengizinkan untuk memberikan hak kepada kita untuk mengakses data medis pasien, boleh. Maka antisipasinya bagaimana? Panjangnya kan sulit kan untuk memberi pasien ngasih satu akses. Kalau dulu saya adalah waktu pertama kali pasien masuk ke rumah sakit, kita minta ini data persetujuan dulu. Persetujuan apa? Persetujuan untuk melepaskan informasi medisnya kepada siapa? Dokter pemberi pelayanan kesehatan. Artinya ketika dokter itu butuh, dia boleh masuk ke situ. Siapa lagi yang diberi akses? Petugas rekam medis boleh akses. Kalau saya dulu begitu, antisipasinya ini. Bahwa perawat saya lindungi dengan pemberian hak itu. Jadi pasien itu sudah ngasih tanda tangan ke kita, kamu boleh mengakses. Nah,
syarat dia boleh, siapa saja boleh ngakses. Perawat boleh semua ngakses nggak? Ya karena dia punya hak, sudah disetujui bahwa perawat itu boleh mengakses. Ya, kemudian pemanfaatannya untuk apa? Di Undang-Undang Pelepasan Informasi, kalau selama itu digunakan untuk pelayanan pengobatan pasien, boleh nggak? Boleh. Salah satu ya dari 4 hal tadi. Ada kasus hukum dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika ini digunakan untuk kepentingan yang lain, namanya penyalahgunaan kewenangan. Jadi kalau kita buka tidak ada kepentingan untuk pengobatan pasien, tinggui semua tak nggo status gawe status DP, status WA dan sebagainya, itu yang salah. Boleh loh pasien menuntut. Ya. Karena hak dia kita langgar di situ. Privasi dia kita lepaskan. Kita ambil privasinya. Boleh nggak? Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Tapi demi kepentingan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat apa atau syarat minimal apa bahwa sebuah sistem IMR itu disebut IMR yang legal gitu. Setiap rumah sakit pasti hampir sudah punya yang namanya IMR ya. Apakah itu sekedar mesin ketik elektronis atau bisa disebut IMR yang memang benar-benar IMR legal gitu. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik matur suwun. Jadi pada saat kita mau mengembangkan rekam medis elektronik, apa saja ya sih yang sebenarnya yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah kita butuh SK tim pengembang rekam medis elektronik. Kita butuh itu. Ya, ada timnya tuh. Kenapa kita membutuhkan itu? Butuhkan tim SK. Bahwa ini yang diberi tanggung jawab atau kewenangan atau tugas untuk mengembangkan rekam medis elektronik. Harus ada pengakuan di situ. Kemudian ada kebutuhan terhadap software apa sih dibutuhkan, kemudian hardware dibutuhkan apa saja sih itu yang dibutuhkan di situ. Ya. Di kami itu ada penguatannya adalah ada namanya SK pemberlakuan sistem informasi sistem medical elektronik. Ya, jadi RME itu kita kuatkan dengan apa? SK pemberlakuan yang menyatakan bahwa rekam medis saya itu berlaku di aspek apa saja. Jadi ada SK-nya, ada penguatannya di situ. Ya, mau panjenengan bangun, ya mau semua aplikasi itu dikatakan rekam medis atau tadi hanya sekedar pokoknya nganggo komputer tadi yang jadi tanda kutip kami teman-teman rekam medis tanda kutip kegelisahannya adalah ketika semua kalau sudah pakai komputer pindah komputer jenenge rekam medis elektronik. Saya selalu mengatakan kalau saya mengatakan tidak selalu kalau sudah diketik itu menjadi RME karena kita punya kaidah-kaidah tadi. Kalau dia tidak bisa melindungi privasinya, tidak ada integritasnya, tidak ada availabilitasnya, tidak ada kuncinya, maka saya mengatakan ini rawan sekali, riskan sekali terhadap apa? Ya kita ada satu aspek hukum. Nek bocor siapa yang tanggung jawab? Jadi kalau hitam putihnya ada nggak aturannya? Saya katakan belum ada. Kenapa? Karena rekam medis elektronik itu belum disahkan aturannya. Pemerintah pun di dalam renstranya sudah membuat draft atau merancangkan tadi kan penguatan terhadap sampai pada kebijakan. Di renstranya sudah ditampilkan rancangan rekam medis elektronik itu akan isinya apa saja. Pemerintah sudah sampai taraf itu. Di renstranya sudah memang konsep kedepannya di 2000 sampai dengan 2024 sudah akan terbangun rancangan rekam medis elektronik. Semoga saja harapan kami adalah itu sudah semakin detail kan. Jujur kegelisahan saya pribadi sebagai insan yang rekam medis adalah itu. Orang selalu menerjemahkan setiap kali data yang masuk di komputer dikatakan RME. Saya bilang, saya takut loh. Takutnya apa? Ya tadi itu. Ketika
teman-teman belum bisa, teman-teman akomodir, teman-teman IT belum bisa mengakomodir misalnya perubahan data. Ya. Masalah itu sifatnya artificial atau buatan. Ketika tidak ada masalah, kalian aman. Tapi ketika ada masalah, di situ muncul masalah. Ya, orang kan menganggap masalah. Kayak pakai tidak ada yang komplain, tenang, santai. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sih amannya, kalau teman-teman mau menyebut diri konsepnya menjadi rekam medis elektronik, satu untuk perlindungan teman-teman, buatlah surat pemberlakuan rekam medis elektronik, apa mensahkan bahwa konsep kami. Akhirnya kalau sudah itu diberlakukan, tanda kutip tanggung jawab ada di tangan pemimpin. Paling tidak semangat siji. Tangan direktur aman, IT aman, rekam medis aman, gitu. Pasti di dalamnya akan tergambar nih mana yang kalian akui, yang kalian mengatakan outputnya, bahwa ini adalah output memang saya melakukan ini sebagai elektronik. Jadi tidak hanya sekedar wis bar di print, sementing hasil print ono kopse rumah sakit, oke hasil dari print, oh berarti ini elektronik nih. Nah itu kan untuk memprotek kita. Pak saya itu. Ya, ada lagi. Oke, terima kasih. Cukup Mas Jess. Monggo. Halo. Oke, Ya, halo. Ada lanjutannya ya. Oke. Yang itu yang pertama, ya, yang kedua, kalau di manual itu kan jelas berkasnya harus ada tanda tangan dokternya, baru itu dianggap sah. Gitu ya. Nah, kalau di IMR itu apa yang bisa diasosiasikan dengan pengganti tanda tangan bahasa dokter itu? Oke, di Undang-Undang Kedokteran ada disampaikan bahwa boleh menggunakan pengganti namanya PIN, ya, PIN, boleh pakai ID. Ya. Tanda tangan elektronik boleh nggak? Boleh. Cuma semua itu harus tersertifikasi. Ya. Kemana? Ke badan sertifikasi. Boleh tersertifikasi. Sekarang Kota Semarang itu konsepnya bahwa surat persuratan kami sudah tidak pakai tulisan tangan, kami pakai tanda tangan elektronik TTE. Tapi selama sudah tersertifikasi boleh, monggo diajukan sertifikasi. Di SNI bisa nggak? Bisa loh, data rekam medis itu di SNI sudah ada beberapa yang ter-SNI standar nasional. Ya. Jadi jawaban saya hanya tersertifikasi. Izin sertifikasi itu yang ya butuh effort besar. Sangat besar itu. Iya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Betul. Birokrasi. Betul. Iya. Ya, di Kota Semarang itu sekarang ya aturan di dalam kami membuat penganggaran, bahkan beli server pun kami tidak diizinkan loh di Kota Semarang. Bikin aplikasi tidak diizinkan. Masing-masing kita, saya bilang organisasi pemerintah daerah ya OPD ya, misalnya dinas A, rumah sakit B, nggak selama di bawah naungan Kota Semarang, tidak diizinkan untuk saat senang ide aplikasi. Harus apa? Seizin Diskominfo. Server pun harus diizinkan sama dia. Kalau nggak diizinkan, nggak boleh. Database-nya gimana? Servernya apa? Di Kominfo kami. Satu pintu. Ya, berarti ya. Kesimpulan dari tadi itu bahwa tidak semua hasil ketikan yang ada di server itu bisa disebut sebagai IMR ya. Jadi ada kaidah-kaidah yang yang wajib dipenuhi sampai bisa itu disebut IMR. Kalau misalnya belum terpenuhi, berarti kan itu hanya sekedar mesin ketik elektronis aja kan? Iya. Iya kan? Kalau saya mengatakan iya. Ya. Karena saya tahu ada apa? Makanya saya di awal saya mengatakan kegunaan atau fungsi dari rekam medis itu ada fungsi legalitas. Tujuan legalitas itu apa? Melindungi siapa? Tidak hanya melindungi pasien, tapi juga melindungi kita, melindungi perawat, melindungi dokter, melindungi rumah sakit. Itu juga perlindungan buat kita. Jangan sampai itu jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi pintu untuk celah mereka untuk kalau salah sedikit malpraktek. Ada sedikit nggak cocok, ya kesalahan nih.
Nah, nyambung Salah dengan ini. malapraktik IT, posisi IT di mana kalau terjadi malapraktik yang sudah menggunakan IMR? IT, saya bilang kalau IT tanda kutipnya adalah safe, aman. Aman. Karena teman-teman IT itu dia hanya sebagai saya bilang kalau fasilitator, alat bantu untuk mencapai ke sana. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau dulu bahasa simpel kami, saya pribadi menerjemahkan, Mbak. Saya dulu tuh terkonsep begini. Ketika kita butuh data medis, minta siapa? Minta di SIM RS. Saya bilang salah. Maaf, ini saya berlakukan dulu waktu saya di rumah sakit. Saya bilang nggak bisa. SIM RS tidak boleh mengeluarkan apa-apa. Yang boleh mengeluarkan rekam medis satu pintunya. Kita bicara data medis ya. Jadi ketika butuh data laporan A, laporan B, bukan SIM RS yang mengeluarkan, tapi tanda tangannya mengeluarkan rekam medis. Dibantu siapa? Teman-teman SIM RS. Nah, kalau ada tuntutan hukum siapa? Tenang aja, Pak, direktur. Iya, di PMK, di PMK 269 harus adanya SK pemberlakuan IMR itu di situ ya. Iya. Di PMK 269 disampaikan penanggung jawab semua pelayanan adalah pimpinan rumah sakit. Jadi aman. Kecuali bagian filing. Filing, kenapa? Ya, karena di 269 disampaikan adalah yang bertugas untuk menyimpan data adalah petugas yang diberi kewenangan. Artinya petugas filing itu tidak semua orang boleh masuk di tempat filing sebenarnya. Jadi yang boleh itu yang diberi kewenangan saja. Itu kalau masih manual, kalau sudah elektronik kan sudah tidak ada petugas filing lagi kan? Sama. Berarti yang punya hak untuk akses ke situ siapa? Ya. Maka ketika kita tidak punya hak untuk akses, atau saya bacakan aja sebelum sambil nanti di unmute, kira-kira kapan Dinas Kesehatan akan implementasi sistem kesehatan elektronik dan aplikasi dari Dinkes untuk menjembatani antara rumah sakit negeri maupun swasta. Jadi kapan nih ada dari Dinkes yang memberikan rekam medis elektronik, katanya begitu. Monggo. Wah, kalau ini saya nggak bisa jawab nih. Ini tergantung masing-masing Dinkes ya. Kalau Dinas Kesehatan Kota Semarang, itu pemberlakuan rekam medis elektronik di Puskesmas itu sudah berlaku sejak tahun 2019. Kami sudah menerbitkan surat edaran atau SK tentang pemberlakuan RME. Itu sudah kami lakukan di tahun 2019. Kemudian saat ini, sekarang kita sedang proses integrasi data tadi. Ya, jadi terakhir kami sedang untuk ke standarisasi data. Ini lagi minta nih rumah sakit A, resume medismu isinya apa wae, rumah sakit B sedang kami kumpulkan begitu, sedang dalam taraf itu. Kapan implementasinya? Target kami adalah di 2022-2023. Itu Kota Semarang. Kalau kota lain saya tidak bisa jawab. Luar biasa. Semarang ini luar biasa. Maju terus, pantang mundur. Sama Mas Martin nih, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Awang. Mungkin Mas Awang bisa langsung. Situ kita masuk ke situ, yaitu penanggung jawab. Terima kasih, ini luar biasa pemaparannya, itu menambah wawasan khususnya di kami yang di IT ya, dasar rekam medis. Ada yang mau kami tanyakan terkait dengan nilai-nilai Alfred tadi, Mbak Alina, pada nilai apa, Mas? Nilai Alfred itu dari konsep rekam medis. Alfred. Ya, dari sisi legalitas value. Nah, itu kan tadi dicontohkan setiap ada perubahan, pembukuan ataupun apa yang namanya penambahan dan lainnya itu kan harus tercatat semua perubahannya ya. Nah, kalau untuk RME itu sendiri, apakah diperbolehkan penyajian formnya itu, artinya ketika untuk membuka form itu yang ditampilkan itu perubahan, walaupun secara database. Mas, mohon maaf, suaranya kok agak putus-putus ya, saya nggak terlalu ini ya. Agak putus-putus, Mas. Ya, halo, udah jelas belum ya? Oke, lumayan nih. Ya. Ini mepet di jalan ini.
Itu terkait dengan perubahan itu kan harus disajikan nggih. Nah, untuk RME sendiri itu ketika formnya itu hanya menampilkan nih, hanya menampilkan atas perubahan yang terakhir, yang terakhir diupdate. Walaupun nanti mungkin untuk keperluan istilahnya apa ya, kebutuhan data bisa disajikan karena secara database sudah terrekod semua gitu, Mbak. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nah, terus yang halo? Ya, ya. Oh ya. Terus yang kedua itu terkait dengan RME nih, terkait dengan RME itu bagaimana kita menyikapi terkait dengan RME yang harus sesuai dengan harapan dari Kemenkes yang masih dalam rancangan gitu. Di mana nanti masing-masing rumah sakit itu kan mungkin punya konsep yang berbeda. Apakah harus tetap dijalankan atau harus menunggu? Karena mungkin contoh di rumah sakit kami kan dengan RME itu yang versinya rumah sakit kami itu kan sangat membantu ya, sangat membantu. Artinya dari sisi keterbatasan ruangan itu kan sangat membantu, dari sisi pencegahan EKP juga akan membantu, dari sisi biaya itu juga sangat membantu. Artinya apakah kita harus ya sesuai dengan tadi yang ada SK direktur, terus ada fakta integritas dari masing-masing user gitu. Terus yang ketiga tadi yang disampaikan juga adanya apa ya istilahnya untuk petugas selain petugas pemberi asuhan kepada pasien itu kan tetap akan mengakses dokumen RME itu ya, contohnya manajemen ataupun rekamedik ataupun petugas asuransi itu kan punya keperluan untuk mengakses itu, dan sudah di apa namanya di awal itu sudah ada sumpah gitu. Apakah diperbolehkan seperti itu? Artinya secara rekamedik yang elektronik yang terkomputerisasi itu secara user access itu tidak perlu diakses. Contohnya gini, ketika satu pasien A itu kan ketika perawat pemberi asuhan ataupun petugas itu kan yang bisa mengakses kan yang sudah digabung. Nah, tetapi untuk yang petugas RM tadi, petugas itu kan artinya tidak perlu di setting seperti itu, nggak masalah ya, karena di awal sudah ada apa namanya tadi sumpah tadi itu. Oke, saya kira itu Mbak Lina, terima kasih. Saya langsung jawab, Mas Khalid. Langsung aja. Oke, baik, ada 3 ya. Yang satu pertama tadi adalah perubahan data ya. Mau bentuknya seperti apa? Monggo teman-teman IT yang pinter bentuk desainnya. Konsepnya adalah yang penting pada saat terjadi perubahan itu diketahui siapa, kapan waktunya perubahan itu dilakukan, apa yang dirubah. Jadi simpelnya kayak kalau manual itu dicoret, Mas. Rekam medis kalau salah, data catatannya salah, itu tidak boleh di-tip add. Tidak boleh di-tip add, tidak boleh diirang-irang, di-blok, diapain, tidak boleh. Bolehnya apa? Harus bisa terbaca kemarin itu salahnya apa. Nah, konsep elektronik sama nggak? Sama. Selama dia bisa menampilkan kembali, entah konsepnya mau ditampilkan di pojokan ono kayak komen, atau mau bentuk hasil print out-nya, mau bentuknya, kalau aku ngeklik begitu nanti muncul print out datanya, begitu terjadi perubahan apa saja, monggo konsepnya. Yang penting kita tahu nih, oh yang dirubah apa, ngetik awalnya apa, yang diganti apa. Itu konsepnya. Yang kedua, apa tadi aku lupa. Yang kedua adalah terkait dengan apa, Mas Khalid? Aku nggak nyatet. Yang kedua tadi? Monggo Mas Awang. Oh, Mas Awang tadi aku lupa, maaf. Ya, terkait dengan RME yang sesuai harapan dari Kemkes itu yang sedang dirancang dengan RME masing-masing rumah sakit. Oke, ya, oke, sebentar ya. Oke, yang kedua tadi ya terkait rekam medis ya.
yang boleh di-share saat ini ya Mas ya, yang berlaku, yang akan dilakukan bentuk konsep integrasi itu adalah resume medis. Jadi bukan seluruh aplikasinya kita bentuk bridging bareng, bukan Mas. Tapi masih output dari masing-masing karena kita masih punya hak ini konsep pasien itu adalah hak medis, adalah sifatnya rahasia dan itu adalah milik pasien konsep itu. Yang boleh dibagikan bersama itu adalah konsep resume medis. Resume medis itu adalah ringkasan dari perjalanan pasien. Masuknya di ngapain, sakit apa, diberi pengobatan apa, dan sebagainya. Tapi bentuknya adalah ringkasan. Bukan yang detail semuanya. Itu konsepnya. Maka tadi itu, biar satu bahasa, biar konsepnya sama, perlu standarisasi bareng nih. Maka teman-teman yang berada yang ketika akan melakukan tanda kutipnya yang integrasi data ini, yang mau dijadikan satu fokus ini, dia harus berkonsep. Konsepnya apa? Kudu disamakan. Nah, kalau sekali lagi, kalau yang di Kota Semarang, kita sedang berjalan ini, Mas. Kita sedang berjalan, ngumpulin teman-teman puskesmas, kita dudukkan bareng-bareng di sini. Yuk, karena yang boleh saat ini, yang diizinkan untuk di-share, yang boleh diizinkan untuk dilakukan sharing bersama data, itu adalah resume medis. Lihat dong resume medisnya di RSWN, di sini apa saja. Mungkin Mas Martin juga, Mas Parno pernah ya, kita ada diskusi gitu. Dari rumah sakit RSWN isinya resume medisnya apa? Dari rumah sakit swasta isinya apa? Kita coba nanti bahasanya sama semua atau tidak? Kita sedang mengkaji di situ. Apakah semua sama? Ataukah ada yang berbeda? Pakai dari bahasa jenis kelamin tadi saya bilang, jenis kelamin saja. Apakah semua sama itemnya? Laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita, meskipun maknanya sama. Saya tahu teman-teman IT pasti ada bedanya kan, ketika kita ngasih pilihan L sama P dengan P dan W secara codingan, tahu saya secara codingan pasti dia akan memiliki implikasi juga kan. Nah, maka kita kan bikin standar nih, standarnya nanti kalau sudah disepakati, maka ketika kita sudah memiliki komitmen yang sama, kita setuju di situ, kita bareng-bareng, berarti resumnya nanti kita sepakati nih. Oh, kalau jenis kelamin kita sepakati, itu adalah setelah dapat konsensus, kesepakatan bersama, jenis kelamin, yuk di Kota Semarang pakainya laki-laki dan perempuan misalnya. Berlaku untuk semuanya. Resume isinya A, B, C. Jadi tidak ada lagi di rumah sakit C nggak ada isi kolom ini, kolom tentang perjalanan penyakit pasien. Di rumah sakit ini ada tentang perjalanan penyakit pasien. Nah, ini kan ada jadi perbedaan. Tuh, Mas. Jadi dari Mas Daniel Wijaya, mohon ini bertanya, tidak bisa pakai mic, terkait tanda tangan tadi sudah terkait tanda tangan pemberian hak akses oleh pasien. Dalam bentuk elektronik tanda tangan pasien dalam bentuk apa? Terus apakah scan tanda tangan atau harus sesuai dengan tanda tangan elektronik sesuai undang-undang? Jadi masih berupa pertanyaan di tanda tangan tadi, apakah dia di scan atau tanda tangan dengan yang sesuai di undang-undang? Monggo, Mbak. Oke. Kalau pengesahan itu sekali lagi rekam medis elektronik belum tersahkan, maka kami masih pakai undang-undang ITE. Nah, berarti dasarnya adalah pengakuan dari tanda tangan pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pemberlakuannya adalah boleh nggak pakai tanda tangan? Boleh. Ya, boleh pakai jempol, tanda tangan jempol, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi pakai scan ini boleh nggak? Boleh. Pakai mata boleh nggak? Boleh ya. Selama itu menjadi SOP, menjadi kebijakan yang diambil di rumah sakit, silakan digunakan. Dasarnya itu, Mas, kita silakan pakai undang-undang di ITE. Kita masih pakai itu. Tapi syaratnya tadi ya, sertifikasi ya, Mas ya. Jangan lupa itu paling penting di situ. Oke. Kalau untuk pasiennya pakai apa ya tadi? Kalau memang disetujui di ketentuannya SOP-nya panjenengan boleh menggunakan tangan, finger, ya pakai finger boleh nggak? Boleh. Finger nggak usah disertifikasi ya, Mas, kalau fingernya pasien. Panjenengan semakin repot. Yang disertifikasi adalah petugasnya yang di dalam, ya, yang di
pakai sertifikasi. Pasien nggak usah satu-satu di sertifikasi, secara makro saja nanti. Undang-undang ITE tadi, kalau pasien disesuaikan dengan SOP atau peraturan yang ada di rumah sakit ya Mbak ya? Ya. Kemudian dari MUKLIS, untuk pertukaran volume data kesehatan elektronik ke depan kan makin banyak. Langkah tata cara penyusunan standarisasi data menjadi satu data integrasi, pertukaran data RM, serta laporan informasi terpadu, ini bagaimana Mbak? Gitu. Saya ambil contoh yang dilakukan dinas ya. Kami pertama kali, langkah pertama adalah step pertama kami diskusi dulu nih. Teman-teman dinas kesehatan, itu diskusi dulu, kita FGD nih, dengan apa? Dengan ahli-ahli, dengan ahli IT, ahli kebijakan, kemudian dengan teman-teman rekam medis, ya. Kita diskusi nih, mau konsepnya mau dibawa kemana nih? Oh, kita mau konsep begini nih, mau ini nih. Kemudian kita cari apa? Oh, kita harus ada salah satu langkahnya ada standarisasi data. Kan kita harus sama nih konsepnya. Bikin kamus dulu, bikin standarisasi data. Disepakati nggak kita pakai yang ada di kamus satu data nggak? Kita cek nanti teman-teman semua punya, semua teman-teman IT pakai yang ada di satu data nggak? Kamus di satu data nggak? Kalau nggak berarti kita harus diskusi lagi. Akhirnya kami melakukan konsolidasi nih. Teman-teman dari semua rumah sakit kita panggil ke dinas kesehatan. Ya, kita ajak diskusi di situ. Kita punya konsep begini loh, yuk. Ya, artinya butuh apa? Konsolidasi, koordinasi. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak, apakah tenaga IT harus disumpah terhadap dokumen rekam medis elektronik? Dari Mas Fahrul. Enggak Mas, aku nggak pernah dengar ada sumpah untuk tenaga IT. Jadi tidak, saya yakin teman-teman IT juga sudah punya ini ya, sumpah profesi masing-masing ya. Tidak ada Mas, jadi tidak ada bahwa harus disumpah dulu. Kalau sumpah itu berkaitan dengan etika. Dengan etik. Oke. Oh ini siapa nih yang di SMS? Saya dulu disumpah, ya, tapi kan sumpah masing-masing. Apakah sumpah terhadap rekam medisnya kan bukan, saya rasa ya. Siapa nih teman-teman yang di ini yang jawab nih di rumah sakit Wongso itu siapa? Tapi kalau Mbak dulu Mbak, terkait akreditasi itu jadi ada sumpah rekam medis ya untuk menjaga kerahasiaan begitu. Kemudian suruh tanda tangan di metra itu. Nggak tahu sih, itu dulu waktu akreditasi. Nah. Ya itu. Berarti untuk akreditasi ya Mas? Ya, untuk akreditasi, karena memang tuntutan akreditasi ya. Jadi, banyak itu tidak hanya kami, hanya di bagian tadi, klaim saja ada sumpahnya juga. Kayaknya seperti itu. Berarti kan untuk akreditasi, tapi bukan untuk apa legalitas. Beda ya? Ya. Untuk legalitas RMI dengan akreditasi ya? Ya kan ujung-ujungnya nanti akreditasi, klaim ya Mbak? Ya. Oke, jadi untuk akreditasi ya Mas? Ya. Okay. Jadi secara aturan ini yang saya pahami bahwa setiap tenaga profesional itu pasti akan melakukan sumpah jabatan profesinya. Ya, ketika di dalam profesi IT memang punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang ada di IT-nya, integritasnya yang ada di IT, ya harus sumpah ya, sumpah. Kami pun rekam medis juga punya sumpah. Tapi mungkin yang saya mau bahwa tidak, teman-teman IT tidak akan melakukan sumpah untuk profesi rekam medis. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah sumpah terhadap dokumen rekam medis, saya yakin bukan begitu. Tapi sumpah untuk menjaga kerahasiaan data-data pasien. Jadi bukan konsep rekam medisnya, tapi memang yang dikelola oleh teman-teman IT, di dalamnya ada data-data pasien. Jadi itu profesi di dalamnya. Mungkin begitu ya Mas Karno ya. Oke. Ini Mbak, yang terakhir ini dari IT Sabang Merauke iCenter mungkin bisa langsung di-unmute Mas. Ini IT Sabang Merauke.
Ini jauh-jauh dari Merauke biar bicara. Halo? Halo, ya. Ya, monggo Mas. Terima kasih Mas Khalid. Ya, izin ya Mbak Lina bertanya terkait PIN tadi ya. Saya pengen tahu flow-nya aja. Jadi ketika dokter udah mengisi suatu form rekam medis, dia menginputkan PIN, lalu tuh muncul apa gitu sebagai tanda itu sudah terverifikasi sama dokter, diisi oleh dokternya kayak gitu. Oke. Tergantung yang dipakai ya Mas ya. Biasanya bentuknya adalah kalau di kami di yang terjadi di RME di Kota Semarang ya Mas ya, itu konsepnya berupa tanda tangan digital munculnya. Jadi ada kayak barcode-nya gitu loh Mas. Oke. Barcode-nya, iya. Barcode kotaknya itu yang menunjukkan bahwa itu punya dokter A, dokter B, dokter C. Tapi kalau PIN bisa yang bentuk angka 1, 2, 3, itu sebenarnya yang di Kota Semarang itu jarang digunakan. Kenapa? Karena tanda kutipnya punya resiko besar. Ketika PIN ini diberikan kepada orang lain, maka kita nggak bisa mengontrol nih. Kalau di Kota Semarang, kayaknya lebih banyak ya, setahu saya itu lebih banyak menggunakan modelnya adalah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik yang munculnya berupa kayak scan itu loh Mas. Ya, iya, soalnya di rumah sakit kami ini kan sedang proses mau, ya rencananya mau buat sertifikasi itu kan, karena swasta bukan di BSSN, ada pihak yang lain. Nah, namun karena udah mau mulai sekarang, itu kayak gimana gitu kan, makanya saya ingin bertanya, apakah cukup dengan PIN terus ada muncul tulisan di bawah, oh ini sudah diisi oleh dokter ini jam segini cukup, karena kan tadi dibilangnya tanda tangannya harus ada tanda tangan kan kayak gitu. Iya, iya, ya kan sudah berubah, jadinya bentuknya hanya apa kayak QR itu, QR yang ya, yang tinggal scan itu QR. Jadi tidak ada tanda tangan begini-begini, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi bentuknya QR itu. Berarti kalau boleh dibilang kalau belum tersertifikasi tadi, walaupun input PIN, berarti belum memenuhi 4 aspek yang tadi ya berarti ya Mbak ya? Iya, kalau di Kota Semarang pakainya adalah QR itu. Ya pakai tanda tangan elektronik ya. Harus tersertifikasi, terakui. Oke. Prosesnya gini Mas, kalau yang kami lakukan ya, saya sharing di Kota Semarang ya. Jadi modelnya adalah kami nginput nih Mas, masukkan data, bentuknya bisa berupa data PDF, kertas, kalau itu buta surat ya, kalau surat bentuknya salinan data, nanti data ini yang kita masukkan kebutuhan akan di-approve oleh misalnya dari admin ya, dari kami, saya bilang admin aja ya, dari kami yang mengajukan, nanti yang menyetujui siapa? Misalnya butuh nih tanda tangan dokter A, atau kalau misalnya kepala dinas A, nanti beliau yang akan meng-approve sendiri. Beliau menerima atau tidak. Kalau beliau menerima data isinya, nanti beliau akan melakukan approval. Centang gitu, approval. Atau persetujuan atau verifikasi. Setelah itu baru muncul hasil akhirnya adalah tadi seperti barcode itu di bawahnya. Jadi tidak ada pakai tanda tangan yang kayak scan-scanan gitu, sudah tidak ada begitu. Oke. Oh ya, satu lagi untuk terima kasih Mbak untuk jawaban yang tadi. Satu lagi memastikan aja, berarti kalau yang untuk sertifikasi itu hanya tenaga medisnya saja ya, pasien enggak ya berarti ya? Ya pasien belum, pasien belum ya? Iya. Ya, karena susah kan satu-satu pasien tersertifikasi satu. Tapi modelnya adalah pasien memang harus mendaftar dulu Mas, misalnya pakainya pinjer. Jadi si A nih, saya sudah punya data si A nih. Kalau pasien kontrol lawasan dan sebagainya kan kita punya ya. Kayak absensi lah ya. Kalau saya bilang yang simpelnya ya, kayak absensi. Jadi kita sudah men-save dulu data pasien ini. Fingernya pasien ini yang akan digunakan nanti pada saat dia kontrol, kayak cross check-nya di situ nih. Jangan-jangan tangannya beda terus nih si A, ya berarti harus tangannya itu kalau si A. Oke, berarti dia diarahnya ke situ ya Mbak ya? Iya, kalau saya bilang simpelnya itu ya Mas ya.
Saya nggak tahu bahasa IT-nya seperti apa, tapi bahasa yang saya pahami itu kayak Oke, terima kasih. Mungkin Ya, terima kasih. saya berikan ini apa namanya sedikit pencerahan untuk tanda tangan. Itu sudah pernah kita bahas di channelnya Petir sendiri, di channel YouTube-nya kita, itu mengenai tanda tangan. Jadi aspek legalitas, isinya apa, bagaimana, dan sudah ada implementasinya seperti apa, itu nanti bisa teman-teman lihat di channelnya Petis yang pembicaranya adalah Mas Dodi Natali yang sebagai Dewan Pengawas kita semua. Beliau bekerja di Rumah Sakit Dr. Sarjito dan sudah gamblang di situ menjelaskan mengenai tanda tangan itu bagaimana. Itu di webinar Petir sebelum ini sudah pernah dibahas. Jadi kalau ini kan banyak nih teman-teman yang bertanya mengenai bagaimana tanda tangan dari tadi. Mungkin bisa melihat ini sudah di-share channel YouTube-nya. Jadi nanti bisa teman-teman semua langsung menuju aja ke sana. Di situ sudah dijelaskan sampai detail bagaimana aspek legalitas maupun bagaimana caranya. Jadi untuk tanda tangan. Nah, di kesempatan ini kita membahasnya mengenai RME itu sendiri. Jadi bagaimana RME tadi dijelaskan oleh Mbak Lina dari awal sampai akhir dan transformasinya ke elektronik. Nah, mungkin itu yang menjadi konsen kita semua. Kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo di sini mungkin bisa raise hand atau bertanya lagi di kolom pertanyaan. Izin bertanya Mas Yedi. Oh, monggo. Mas Andi, monggo dari Rumah Sakit Tugu. Ya, izin bertanya. Jadi gini, kita kan sudah bikin nih rekam medis elektronik. Kemudian dari bagian rekam medis sendiri, bagaimana dari bagian rekam medis, apakah ada tata kelola perpindahan dari yang semula dokumen rekam medis di tata kelolanya secara manual, kemudian pindah ke rekam medis elektronik. Bagian rekam medis sendiri punya konsep enggak? Setelah ada rekam medis elektronik ini, tata kelola lebih lanjutnya di bagian khusus di bagian rekam medis sendiri seperti apa? Misalkan contoh, seperti tadi yang dibilang, ya ini untuk keperluan manajemen konfliknya, misalkan yang tadinya keluar masuk dokumen itu tercatat dengan rapi pada saat manual, masih pakai hard copy. Dokumen keluar, dipinjam oleh siapa, jam berapa, kemudian kembalinya kapan, tanggal berapa, itu terdokumentasi, misalkan seperti itu. Nah, setelah dengan adanya rekam medis elektronik ini seperti apa? Kami di bagian IT harus, apakah rekam medis di bagian rekam medis sudah punya konsep perpindahan tata kelola dari rekam medis manual ke elektronik. Misalkan secara elektronik membukakan akses pinjam histori data rekam medik elektronik pasien tertentu. Kemudian yang meminjam siapa? Apakah kami harus melakukan pencatatan siapa yang meminjam, siapa yang memberi aksesnya, di jam berapa, kemudian apakah harus di tempat tertentu atau boleh diakses bagian rekam medis kita fasilitasi untuk membukakan akses, ada order peminjaman, kemudian kita serta-merta memberikan akses, kemudian bisa dibuka di manapun, di ruang manapun misalkan. Nah, hal-hal seperti ini belum muncul nih di bagian rekam medis, dan kami tanya juga, mereka juga belum ada jawaban yang pasti. Nah, apakah di Formiki sendiri sudah memiliki konsep-konsep untuk tata kelola perpindahan dari manual ke elektronik? Ini penting bagi kami supaya seperti tadi yang dibilang, untuk manajemen konflik, manakala data masih aman-aman saja, tidak ada tuntutan, pengadilan atau apa, itu oke, tidak ada masalah. Tetapi manakala
itu terjadi masalah. Manajemen konfliknya seperti apa, kemudian telusurnya seperti apa. Data itu pernah dibuka oleh siapa saja, kapan, di mana, jam berapa. Nah, itu seperti itu. Apakah di Formiki sendiri sudah ada pembahasan lebih lanjut proses tata kelola dari manual ke elektronik, seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi sama halnya yang sudah saya sampaikan di awal, konsep rekam medis elektronik ini secara perundangan belum disahkan. Ya, ini sudah tahun keberapa, katanya terakhir info itu tinggal digedok, itu gedok-gedokan, nggak tahu sih digedok apa nih ya. Jadi kalau panjenengan tanya langsung peraturan berkaitan dengan rekam medis elektroniknya ada nggak? Yang langsung loh ya, langsung maksudnya berisi tentang juknisnya dan sebagainya. Jawaban saya belum ada. Maka tadi yang sampaikan, penguatannya ada di mana? Kebijakan implementasi dari rekam medis elektroniknya. Kebijakan yang panjenengan gunakan itu apa? Dasarnya bisa pakai apa? Tadi sudah ada dasar RME banyak, mulai dari undang-undang kedokteran, praktik kedokteran, undang-undang ITE, kemudian pakai undang-undang PP tentang sistem informasi kesehatan, itu bisa digunakan sebagai landasan panjenengan pada saat menyusun kebijakan. Maka penguatannya di mana? Kebijakan. Harus muncul nggak? Iyalah, tidak usah pakai elektronik, pakai manual pun ada namanya BPPRM. BPPRM adalah buku pedoman pengelolaan rekam medis. Kita punya, seharusnya, saya bilang seharusnya punya. BPPRM itu ada 2 jilid. Yang pertama berisi tentang peraturan perundangan, yang kedua adalah tentang juknis. Ya, juknisnya apa? Juknis standar. Saya bilang juknis yang mengacu pada SOP. Orang bekerja itu semua harus ada panduan. Tidak bisa modelnya itu saya pengennya begini, itu nanti terjadi bias begitu banyak. Ya, kebijakan implementasi tentang opo ruang lingkup yang tadi ditanyakan Mas siapa saya lupa ya. Ruang lingkupnya yang bentuk yang penting tak ketik itu kita katakan sebagai RME atau yang mana sih yang kaidah yang saya batasi sebagai RME itu yang mana? Maka harus ada tuh kebijakan tentang ruang lingkupnya. Siapa saja yang mengakses? Hak aksesnya itu diberikan kepada siapa? Apakah wong sing sembarang sepertinya ke komputer itu boleh mengakses semuanya atau tidak? Atau hanya terbatasi dokter, perawat, saya batasi ini. Ketika panjenengan sudah membatasi hak akses ini, maka ketika yang lain masuk ke dalam, ada konsekuensi nggak? Ada. Hak akses, lokasi aksesnya mau di mana saja, waktunya kapan saja, boleh nggak dibawa di rumah, itu kan lokasi. Copy paste piye, downtime kapan, masa retensinya kapan, alih tanda tangan, keamanan data, buat kebijakan. Jadi kebijakan peraturan di tata urutan perundang-undangan, yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini tata urutan perundang-undangan. Diturunkan ke bawah, sampai paling bawahnya adalah peraturan pemerintah kota. Ketika semua ini belum ada, semua tertutup dengan apa? Kebijakan. Pada akhirnya diimplementasikan dengan kebijakan. Maka kebijakan punya kekuatan hukum nggak? Punya. Saya bilang perlindungannya, pemanfaatan RME pakai apa? Buat kebijakannya. Kebijakan bahwa kami sudah mengimplementasikan RME ini. Pertama adalah pemberlakuan dulu, kemudian buat kebijakan tentang ruang lingkup, hak akses, lokasi, sampai pada keamanan datanya. Itu perlindungannya di situ. Jadi ya kalau ditanya harusnya punya enggak, saya jawabannya harusnya punya. Ya, harusnya punya. Nggak mungkin orang bekerja. Kita nggak usah bicara RME deh, kita bekerja saja pasti ada panduannya. Ada standar operasionalnya, mau ngapain nih, kerjaan yang paling benar bagaimana. Pasti ada rule-rule-nya, ketika tidak ada rules-nya, boleh nggak kita jalan masing-masing, jalan ke kanan, jalan ke kiri, boleh. Jadi kalau secara tanda kutip seharusnya, iya, ya. Apalagi yang rumah sakit sudah terakreditasi semuanya, pasti punya dasar-dasarnya, dasar aturannya. Ketika dia bekerja, semua diterjemahkan menjadi namanya standar operasional prosedur. Itu pegangannya di situ.
Terima kasih teman-teman semua. Kayaknya sudah terjawab semua oleh Mbak Lina yang luar biasa ini. Terima kasih partisipasi semuanya. Dan kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali nanti di grupnya kita. Nanti bisa dibahas bareng-bareng. Terus untuk mengenai tanda tangan, bisa langsung ke channel YouTube yang sudah di-share di chat. Di situ sudah bisa dicek linknya tadi. Terus kemudian mungkin karena waktu ini sudah 15.16, jadi sudah 2 jam lebih, ini luar biasa. Ngerepoti Mbak Lina di sana. Mungkin begitu. Jadi hari ini kita belajar bersama mengenai konsep dari rekam medis elektronik, bagaimana dari awal sampai akhir, dan ke depan kita bisa mengimplementasikan itu semua di rumah sakit kita masing-masing. Untuk pertemuan webinar berikutnya di minggu depan, jadi layarnya juga sudah di-share di chat minggu depan oleh Mas Dodit di hari Sabtu kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa ikut kembali di tema berikutnya. Dan untuk tema hari ini, terima kasih Mbak Lina. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.